Kekasih-kekasih Tuhan, hari pertama di bulan yang baru, bulan yang ketiga di tahun 2026, minggu yang pertama dan minggu pertama di bulan Maret, kita ada dalam minggu sengsara yang ketiga, menghayati akan perjalanan kesengsaraan Tuhan Yesus. Dan saudara, dalam bacaan kita pada pagi hari ini, kita akan mengikuti dua perjalanan yang sangat berbeda. Kenapa saya bilang dua perjalanan yang sangat berbeda? Karena kita membaca dari kisah surat yang dikirimkan oleh Paulus dari balik penjara. Kisah perjalanan yang penuh dengan penderitaan juga yang dialami oleh Paulus. Dan juga kisah perjalanan Tuhan Yesus yang juga penuh dengan penderitaan. Dua perjalanan yang sangat berbeda, tetapi saudara memiliki kesamaan yang menginspirasi kita. Saudara, kita melihat kalau dalam Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-51, itu memperlihatkan bahwa betapa Yesus punya tekad yang sangat kuat untuk dia melangkah menuju ke Yerusalem. Walaupun Yesus tahu bahwa menuju Yerusalem itu di sana ada pengkhianatan, di sana ada penghinaan, di sana ada caci maki, di sana ada kayu salib. Dan saudara, di sisi lain kita menyimak Rasul Paulus yang menulis surat ini dari sel tahanan di Roma. Dia dirantai, dia ditinggalkan oleh hampir semua temannya. Dan kekasih Tuhan, secara logis, surat yang keluar dari situasi demikian seharusnya itu berisi surat yang penuh dengan keputusasaan. Tetapi saudara yang terkasih, kita dapati justru sebaliknya. Walaupun ia ada dalam penderitaan, terbelenggu, tetapi surat yang dilayangkan oleh Paulus berisi nasihat sebuah kekuatan. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, pertanyaan bagi kita dalam dua perjalanan ini, Yesus dan Paulus, apa yang menopang Tuhan Yesus dan apa yang menopang Paulus agar tidak roboh dalam tekanan, dalam penderitaan yang sangat? Kekasih Tuhan, itu terletak, jawabannya ada pada ayat pertama bacaan kita. Paulus bilang, "Hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Artinya Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Paulus dia mau bilang bahwa aku dikuatkan oleh kasih karunia. Maka engkau yang di luar sana pun juga harus kuat oleh kasih karunia. Kasih karunia bukan hadiah bagi mereka yang sudah kuat. Tetapi kasih karunia itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka yang sudah kehabisan, yang susun bisa bikin apa-apa, yang merasa bahwa kami tidak mampu lagi. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, ada dua kalimat, aku harus kuat dan aku dikuatkan. Kalimat aku harus kuat ini, itu membebani. Aku harus kuat, kamu harus kuat, itu beban. Tetapi saudara, kalimat yang bilang bahwa aku dikuatkan, saudara, itu membebaskan. Artinya bahwa kekuatan yang Rasul Paulus bilang ini, kekuatan yang menggambarkan bahwa itu adalah tindakan Tuhan yang menguatkan seseorang dari dalam. Seseorang bisa menjadi kuat bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi itu kekuatan yang datang dari Tuhan. Kekuatan yang dimana seseorang dia tersambung pada sumbernya, dia terkonek dengan sumbernya. Saudara, seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani, malam sebelum penangkapannya,
Tuhan Yesus tidak datang dengan kegagahan, tetapi dia datang dengan rasa cemas, khawatir, takut sebagai seorang manusia. Bahkan Yesus berdoa sampai peluhnya seperti titik-titik darah. Kekasih Tuhan, ini sebuah gambaran tentang seseorang yang sudah dibatas. Dan di batas itulah Allah mengutus malaikat untuk menguatkan Yesus. Dalam Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-43. Yesus bilang, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan karena kehendakku, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Ketika Yesus mengatakan itu, maka Allah mengutus malaikat untuk menguatkan Yesus. Saudara, demikian pula bagi saudara dan saya. Jika kita datang dalam kondisi hampir habis, itu bukan masalah. Justru di posisi yang paling tepat itulah. Posisi itu yang paling tepat untuk kita bisa menerima kekuatan dan kasih karunia Tuhan. Kalau orang masih mengatakan bahwa saya kuat, kalau kotong bilang kotong kuat, itu berarti kotong tidak membutuhkan siapa-siapa. Dan kita tidak membutuhkan Tuhan juga. Tetapi jika kita mengatakan bahwa saya tidak kuat lagi, disitulah kasih karunia Tuhan bekerja. Papa Mama kekasih Tuhan, Rasul Paulus menggunakan 3 gambaran. 3 gambaran ini sebenarnya untuk satu pesan saja. Satu pesan itu dia mau bilang bahwa setialah dalam proses yang tidak instan. Dan dia memberikan 3 gambaran. Seorang prajurit, seorang olahragawan atau atlet, dan seorang petani. 3 gambaran ini hanya mau mengatakan satu pesan. Kesetiaan dalam proses yang tidak nyaman dan tidak instan. Kita tahu bahwa seorang prajurit itu, dia tidak akan meninggalkan pos jaga hanya karena situasi tidak nyaman. Dia akan tetap di tempat tugasnya. Seorang atlet atau olahragawan, dia tidak bisa curang lalu berharap untuk menang. Ada bagian disiplin yang harus dia jalankan. Disiplin yang tidak terlihat, tetapi di balik itu ada prestasi. Dan saudara, seorang petani, dia menanam jauh sebelum panen. Petani tidak tahu kapan hujan akan datang, tetapi dia tetap mencangkul. Dan Bapak Mama, saudara, ketika Rasul Paulus omong tentang 3 gambaran ini, sebenarnya itu sedang berbicara tentang Yesus. Yesus adalah gambaran ketiga sekaligus, yaitu prajurit, olahragawan, dan petani. Yesus adalah prajurit yang tidak akan mundur meskipun tekanan datang dari segala arah. Yesus adalah seorang atlet, olahragawan yang menyelesaikan lomba sampai dengan tetes terakhir. Dan Yesus, dia adalah petani yang menabur nyawanya agar kita bisa menuai hidup yang kekal. Maka Bapak Mama saudara yang terkasih, pertanyaan jujur bagi kita di minggu sengsara ini. Di manakah posisi saudara dan saya sekarang ini? Apakah kita seorang prajurit yang hampir meninggalkan pos karena kita jenuh? Apakah kita adalah seorang olahragawan yang sedang mencari jalan pintas? Ataukah kita adalah seorang petani yang kelelahan menunggu dan kita mulai ragu apakah taburan kita itu ada artinya? Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan tidak meminta kita untuk tiba-tiba berubah menjadi orang yang kuat. Tuhan tidak selalu minta begitu. Tuhan tidak minta secara tiba-tiba agar kita berubah menjadi orang yang super. Tetapi Tuhan hanya minta
untuk kita mau menerima kekuatan yang Dia tawarkan, yaitu kasih karunia. Yang Paulus bilang dari balik penjara. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Itu yang sebenarnya Yesus sedang tawarkan kepada kita semua. Agar kita menjadi kuat. Terimalah kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Paulus dalam ayatnya yang ke-9, dia menulis sesuatu yang terasa bertolak belakang. Dia dengan jujur mengatakan, saya menderita. Saya dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi yang luar biasa, dia bilang, walaupun saya terbelenggu, tetapi firman Allah itu tidak terbelenggu. Saya menderita. Dia siap untuk dieksekusi. Tetapi dia bilang bahwa firman Tuhan tidak terbelenggu. Paulus dengan jujur mengakui penderitaannya. Tetapi ada sesuatu yang rantai itu tidak bisa sentuh. Paulus bilang rencana Tuhan, kasih Tuhan, firman Tuhan tidak bisa disentuh dengan rantai. Tidak bisa terbelenggu dengan rantai. Kasih Tuhan, firman Tuhan, dan rencana Tuhan itu bebas. Tidak akan terbelenggu oleh apapun. Di minggu sengsara yang ketiga ini, Papa Mama kekasih Tuhan, mungkin ada rantai yang sedang saudara rasakan. Bisa jadi itu sebuah tekanan pekerjaan yang tidak kunjung selesai. Bisa jadi itu tentang pergumulan kesehatan kita. Penyakit yang melanda kita. Bisa jadi itu sebuah relasi yang terasa buntu. Atau sebuah pergumulan batin yang sudah lama saudara tanggung sendirian. Papa Mama Bapak Saudara, Tuhan tidak mengabaikan rantai itu. Tuhan melihatnya. Dan Dia berbisik dengan lembut. Keadaanmu boleh terbatas. Tetapi rencana-rencanaku atasmu tidak akan pernah terbelenggu. Papa Mama kekasih Tuhan. Ketika Yesus di jalan menuju ke Golgota, Dia menghadapi rantai yang sesungguhnya. Tangannya diikat, mahkota duri ditancapkan. Bahkan seluruh sistem dunia berusaha untuk membungkam Dia. Dan saudara, justru di titik paling terbatas itulah rencana terbesar Tuhan itu digenapi. Bahkan Paulus mengingatkan kita, sekalipun Dia ada dalam titik paling terbatas, tetapi Dia adalah Tuhan yang setia. Walaupun kita manusia tidak setia. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Papa Mama, saudara yang terkasih, Paulus, dia tidak tulis ayat ini untuk orang yang tidak pernah jatuh. Dia tulis ayat ini bukan untuk orang yang kuat. Justru dia menulis untuk orang yang sudah pernah jatuh, orang yang sudah jatuh, orang yang sudah gagal, orang yang merasa tidak layak datang kembali kepada Tuhan. Surat Rasul Paulus ini ditujukan kepada setiap orang-orang yang sudah jatuh, yang sudah gagal, bahkan juga merasa tidak layak untuk datang kembali kepada Tuhan. Papa Mama kekasih-kekasih Tuhan. Kita coba perhatikan siapa saja yang ada di sekitar Tuhan Yesus dalam perjalanan sengsaranya. Ada Petrus, yang kalau mau bilang dia kuat, tetapi toh juga Petrus menyangkal 3 kali. Ada para murid yang mengangkat sumpah untuk tetap mengikuti guru mereka. Tetapi mereka lari ketika tentara Roma datang. Ada Thomas. Dia meragukan kebangkitan Tuhan Yesus dengan keras kepala.
Itu orang-orang yang gagal, Bapak Mama, yang ada di sekitar Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, dia menemui mereka. Tuhan Yesus menemui mereka bukan untuk menegur mereka, tetapi Tuhan Yesus datang dengan damai. Dia mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Kekasih Tuhan, kesetiaan Tuhan bukan penghargaan bagi orang yang berprestasi. Kesetiaan Tuhan itu bukanlah sebuah penghargaan bagi orang yang potong bilang suka rohani. Tetapi kesetiaan Tuhan itu sebuah janji bagi semua orang yang lemah. Kesetiaan Tuhan itu bagi setiap orang yang setengah-setengah. Bagi setiap orang yang sering gagal, tetapi dia tetap mau berbalik pada Tuhan. Bagi saudara dan saya, dalam keterbatasannya kita masing-masing, mari kita datang untuk menerima kesetiaan Tuhan. Itu kasih karunia. Kesetiaan Tuhan bukan bergantung pada suasana hati kita. Kesetiaan Tuhan juga tidak bergantung kepada catatan-catatan rohani kita bahwa saya majelis 30 tahun. Saya majelis sudah belasan tahun. Saya ini keluarga, kami ini keluarga pendeta. Dari nenek moyang sampai dengan generasi sekarang itu semua pendeta. Kesetiaan Tuhan tidak tergantung pada catatan rohani kita. Dan juga kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada seberapa kita merasa layak. Tuhan Yesus dia setia karena memang sifatnya yang tidak berubah. Anak sekolah minggu selalu bilang, menyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah. Yaitu sudah karena dia punya sifat tidak akan pernah berubah. Dia setia. Jadi tidak bergantung pada saudara dan saya. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih. Paulus, dia tidak pernah tahu apakah suratnya ini akan sampai kepada Timotius. Ataukah apakah pesannya ini akan bertahan. Dia tidak tahu itu. Tetapi dia tetap menulis. Dan saudara 2000 tahun kemudian, bahkan sampai dengan saat ini, saudara dan saya membaca surat itu. Kita membaca surat itu yang ada dalam pertama 2 Timotius pasal yang kedua ini. Artinya Bapak Mama Bapak Saudara, tekanan itu tidak bisa memadamkan apa yang Tuhan sudah nyalakan. Belenggu apapun itu tidak dapat menahan akan pekerjaan Allah. Manusia dunia boleh berusaha untuk membelenggu orang-orang yang menyatakan kebenaran. Tetapi kuasa Tuhan tidak dapat terbelenggu. Di minggu sengsara ini, belajarlah untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dengan fokus kita, mata kita tetap melihat ke depan. Dengan hati kita yang tetap bergantung penuh pada kasih karunia-nya Tuhan. Dan kaki kita yang terus melangkah. Bukan karena saudara dan saya kuat. Tetapi karena Tuhan yang menguatkan kita. Karena kasih karunia-Nya dia tawarkan bagi saudara dan saya. Mari terima kasih karunia. Sebagaimana yang Paulus katakan. Biarlah engkau kuat karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apapun yang sedang saudara alami, yang saudara sedang pergumulkan, yang saudara sedang bawa dalam doa-doa, nyatakanlah itu. Dan biarkanlah kasih karunia Tuhan bekerja. Supaya kita melihat bahwa Tuhan itu punya kuasa dan dia setia. Selamat menghayati minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Dan dalam kasih karunia-Nya, saudara dan saya dikuatkan. Amin.